Waalaikumsalam Pak Tony. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik Pak Tony. Walaupun Oke. cuacanya agak mendung-mendung sedikit. Oke. Ya. Baik Pak Bayu, sesuai rencana kita beberapa waktu yang lalu, kita nanti akan melaksanakan praktek supervisi akademik. Nanti Pak Bayu mengajar di kelas berapa ya? Kelas 4. Saya ngajar kelas 4. Kelas 4. Betul. Oke. Di sini nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Sebelumnya gini Pak, dalam praktek supervisi nanti ada tahapnya, ada 3. Yang pertama pra observasi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Di sini nanti kita akan melaksanakan pra observasi, di mana saya nanti akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan praktek mengajar nanti. Iya. Yang pertama nanti yang akan diajarkan apa Pak Bayu? Jadi ini rencana nih Pak, saya mau ngajar bahasa Indonesia. Oke. Di kelas Bahasa 4. Indonesia. Bahasa Indonesia kelas Oke. 4. Bahasa Indonesia nggih. Iya. Terus biasanya kita itu kalau mengajar itu pasti tahu goalsnya seperti apa. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Pak Bayu praktekkan nanti apa? Oh iya. Jadi ini besok kan bertepatan bahasa Indonesia ini saya punya 3 tujuan nih Pak. Kebetulan ini saya sudah sampai di materinya pada di KBP itu Pak. Jadi ada 3. Yang pertama, anak-anak nanti bisa mengerti homonim atau kata yang bermakna ganda. Homonim. Yang kedua, saya juga berencana untuk mengeksplorasi mereka dengan moda online. Kebetulan kita punya Chromebook Pak. Jadi dengan mereka bereksplorasi secara online, mereka bisa tahu arti kata di KBBI online. Oh ya, jadi mencari. Terus yang ketiga, mereka bisa atau anak-anak bisa memahami imbuhan imbuhan seperti memakan, meminum, kemudian menangis. Oke. Jadi saya simpulkan tadi Pak Bayu nanti akan mengajar dengan pencapaian tujuannya itu mengartikan makna kata ganda gitu. Terus juga anak nanti untuk mengeksplorasi kata di KBBI. Dan selanjutnya nanti imbuhan Kata berawalan Nah selanjutnya ukuran keberhasilan peserta didik nanti apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu? Iya, jadi jadi kalau ukur ini kita harus tahu dulu atau prosesnya ya Pak. Jadi besok itu rencana saya akan melaksanakan pembelajaran berkelompok 2-2 gitu Pak. Karena murid di kelas ini ada 6 kelompok berpasangan seperti itu. Nanti kami fasilitasi dengan Chromebook. Nah, kalau mereka nanti bisa untuk mencari arti kata tertentu di KBBI online, maka mereka sudah berhasil. Tentunya itu dengan proses mencari di Chromebook yang harus didampingi, karena ini butuh pendampingan terkait dengan sinyal internet, kemudian teknis untuk mencari di Google seperti itu. Siap. Ya. Selanjutnya area pengembangan yang hendak dicapai bagian mana? Yes, kalau area pengembangan saya berfokus pada berwawasan ini berkebinekaan global ya. Jadi mereka bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman menggunakan teknologi yang sekolah punya. Kebetulan sekolah punya Chromebook ya mereka manfaatkan untuk belajar khususnya pelajaran ini bahasa Indonesia 3 poin pelajaran. Oke. Mungkin ada lagi Pak Bayu yang mau dikembangkan lebih spesifik ada? Ya, satu lagi kemampuan untuk bekerja sama karena mereka nanti akan berpasang-pasangan dengan temannya. Saya harapkan mereka bisa saling mendukung dengan satu timnya yang walaupun hanya 2 orang ini berpasangan, saya harapkan bisa saling mendukung. Oke. Mungkin selanjutnya strategi apa yang perlu dipersiapkan mungkin dari apa? Ya,
Jadi kalau strategi rencananya ini Pak. Jadi utamanya di sini kan kita menekankan pada kemampuan literasi ya Pak. Ya. Literasi mereka, kemudian mereka bisa mengembangkan dirinya untuk bereksplorasi menggunakan media online, dan yang terakhir mereka bisa mengembangkan kemampuan untuk berrelasi atau bekerja sama dengan teman. Oke, relasi. Jadi menekankan pada literasi dan juga relasi, kolaborasi antar satu tim. Oke. Ya, saya kira cukup Pak untuk percakapan pra-observasi ini. Nah, kita akan ketemu lagi besok. Ya, pagi ya, insya Allah pagi saat observasi di kelas 4 ya. Nanti saya akan membersamai Pak Bayu selama pembelajaran berlangsung. Alhamdulillah, siap Pak. Nah, terima kasih atas waktunya Pak Bayu. Semoga bisa dilanjutkan kembali aktivitasnya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tujuan saya di kelas ada 3 Pak. Ada 3 tujuan di mata pelajaran bahasa Indonesia. Itu yang pertama, anak-anak bisa memahami makna atau arti dari homoni. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa mencari atau mengidentifikasi cara untuk mencari arti kata di KBBI yang sifatnya online. Dan yang ketiga, tujuannya adalah anak-anak bisa memahami awalan dalam bahasa Indonesia, misalnya mencari, memakan, minum. Jadi kita punya 3 tujuan ketika pembelajaran di kelas. Kira-kira setelah lanjutkan melakukan kegiatan praktek mengajar, bagaimana rasanya? Ya, rasanya anak-anak Pak. Ada senangnya, ada senangnya, ada yang merasa kayaknya belum maksimal. Kemudian ada dua sisi. Senangnya, ya senangnya karena ketika anak-anak itu belajar untuk mencari arti kata di kamus online. Kebetulan kemarin kita pakai Chromebook ya. Jadi mereka senangnya itu ketika pakai arti kata di Chromebook, buka Google, buka KBBI online, Di mengeksplor ya. KBBI. Betul, mereka mengeksplor cara untuk mencari arti kata online. Senangnya gitu. Ya. Kemudian yang tidak senangnya kurang atau mungkin kurang ini ya, kurang sreg gitu. Kurang sreg itu mereka jadi lama gitu. Siapa? Bentar. Oh, saking keasikannya. Ya, mungkin saking asiknya. Atau mungkin mereka memang baru belajar. Itu ya, sepertinya ada dua sisi itu. Tapi overall alhamdulillah saya dapat insight yang baik dari belajar kemarin. Oke. Jadi khususnya yang tidak senang itu anak-anak itu saking keasikannya mengeksplor itu waktunya yang akhirnya tadi saya cut dulu. Oke, sekarang cukup untuk KBBI, sekarang ganti ke materi yang tujuannya 3 Pak. Ya. Jadi KBBI itu salah satu dari 3 tujuan. Ya. Nah, akhirnya saya cut ganti ke tujuan yang berikutnya. Gitu, Pak. Oke, lanjut. Dapatkah Pak Bayu menceritakan kembali tahapan pembelajaran yang sudah dilaksanakan mungkin mulai dari awal
Ya, jadi pembelajaran dari pertama kan yang jelas kita menyusun ya, menyusun rancangan dalam bekerja. Setelah itu selesai, kita terapkan di kelas. Yang pertama ya pastinya karena di kelas itu hanya ada 6 anak Pak, 6 anak kita awalnya doa mau buat kelompok ya, awalnya mau buat kelompok besar. Besar itu kategorinya banyak orang, akhirnya kelompoknya berpasang-pasangan. Saya menentukan dua-dua itu ya dasarnya supaya ada interaksi kan. Tujuan saya itu yang selain 3 tujuan tadi bisa melatih mereka untuk berrelasi bekerja sama dalam pembelajaran. Caranya pasang-pasangan itu tadi ya. Cari kalau dari online kamu bagian penting, kamu bagian tulis yang di kertas. Saya pengennya gitu. Terus strategi yang digunakan yang kedua adalah mengeksplor atau mencari tahu anak-anak supaya bisa muncul rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Misalnya mereka kan jarang pakai Chromebook, mungkin sebulan atau 2 minggu sekali. Rasa ingin tahu mereka untuk beradaptasi dengan perkembangan global zaman itu ada masuk di sana. Itu poinnya. Kemudian di akhir ada evaluasi atau ada asesmen. Itu juga saya beri mereka mengejar strategi, mereka mencarinya mandiri dengan walaupun mereka berpasangan tapi mereka jangan sendiri-sendiri. Dan kemudian ada juga yang asesmennya untuk berpasangan atau bekerja kelompok. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Terus untuk area pengembangan apa saja yang sudah dilaksanakan saat observasi lingkungan Pak? Jadi dari percaya diri atau mandiri? Ya, jadi saya kemarin tuh paling nggak ada 2 gitu Pak, yang anak-anak. Saya bisa mengembangkan percaya kalau anak-anak itu bisa untuk bekerja sama atau berrelasi, kemampuan berrelasi, kolaborasi. Mereka bekerja sama berpasangan itu untuk mencari tahu arti kata sulit di KBBI. Jadi kalau mereka sendiri-sendiri itu ya bisa, tapi nilai kerjasamanya menurut saya masih perlu ditingkatkan. Jadi yang pertama nilai berrelasi atau bersama. Yang kedua berkebinekaan global. Jadi kalau mereka memanfaatkan KBBI offline bisa, tapi saya nggak punya. Kalau punya kampus saya batasan. Akhirnya kita manfaatkan media yang ada, mereka manfaatkan itu, dan akhirnya mereka bisa punya rasa percaya diri untuk be myself. Be myself bisa nyari ini, bisa PD-nya. Sejauh mana area pengembangan yang menurut Pak Bayu yang sudah berhasil dilaksanakan? Menurut saya kemampuan berrelasi kan ketika nyari itu Pak hapus Pak hapus ini Pak gantian itu. Nah itu apa ya, ada interaksi berpasangan itu untuk mencari sesuatu secara berkelompok pasangan. Itu menurut saya sudah bagus, sudah apa ya, harus dilanjutkan lagi hal-hal yang seperti itu, melatih untuk saling kerja sama. Tapi untuk yang belum berhasil menurut Pak Bayu, menurut saya kepercayaan diri. Jadi ketika presentasi tadi nah ayo presentasi Assalamualaikum warahmatullahi pelan soalnya masih ya mungkin malu juga sama gurunya 3 gitu. Terus untuk yang area pengembangan yang belum berhasil tadi, tadi kan Pak Bayu mengutarakan yang belum berhasil itu kepercayaan dirinya. Nanti kedepannya Pak Bayu rencananya bagaimana supaya pembelajaran itu menjadi lebih baik? Ya, jadi untuk melatih kepercayaan diri itu kan tidak bisa simsalabim seperti Master Chano. Oke, kalau menurut saya untuk menerapkan itu lebih sering memberikan kesempatan anak untuk tampil di depan. Misalnya kalau kebetulan saya guru kelas ini, bebas mengatur model mapel matematika, IPA, bahasa Indonesia, Pancasila itu bebas ya ngaturnya. Nah
bisa mengatur untuk membuat pembelajaran yang sifatnya itu seperti pleno gitu. Nah, misalnya ada proyek selesai, belajar untuk menyampaikan di depan orang. Kalau mau menyampaikan di depan orang paling minimal dia harus berani dulu melihat orang-orang namanya. Terus habis itu menyampaikan apa yang telah dipahaminya. Walaupun tulisannya itu seperti resep dokter, jadi ya paling mereka harus bisa untuk harus bisa menyampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengunggah ini terutama dengan izin mereka ya Pak. Mengunggah kalau misalnya mereka harus bisa presentasi bagus itu Pak. Nanti kita unggah di media. Mau pakai YouTube, mau pakai sosmed yang sekarang sudah maju lah. Jadi ketika misalnya nih yang bisa kita legenda atau juga misalnya kita setting kita unggah ini loh karyanya temanmu satu di antara 6 ini kamu anak ya ini bisa loh kayak gini. Itu harapannya semoga bisa memancing rasa kepercayaan diri. Untuk rencana itu kira-kira Pak Bayu menindaklanjutnya kapan? Ya, oke. Kalau ditanya waktu kapan, ini jawabannya sesegera ya, fleksibel. Karena berarti karena kami megangnya guru kelas, jadi kita bisa ngatur. Kalau Apple kan hanya fleksibel sama PAI gitu ya. Mereka harus ikut untuk guru kelasnya. Jadwalnya 3 JP ya udah selesai saya bisa ngatur untuk seperti itu. Mungkin bisa barangkali gitu. Besok hari Kamis atau Jumat bisa Jumat. Oke Pak Bayu, untuk menindaklanjuti mungkin hari Kamis atau Jumat ya? Ya, siapa? Oke, nanti saya evaluasi lagi. Nanti kita bisa kopdar ketika kemudian mereka menyampaikan legenda atau juga. Atau mungkin nanti Pak kamu bisa bantu untuk nyoting. Oke, bisa. Oke. Dari percakapan kita hari ini, menurut panjenengan kesimpulannya apa nih Pak? Baik Pak, terima kasih. Jadi tadi kan kita sudah banyak berdiskusi tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan ya Pak. Jadi ada beberapa hal yang menjadi catatan. Di yang pertama, alhamdulillah ini tentang pembelajaran yang sifatnya berrelasi atau kooperatif learning. Alhamdulillah sudah bagus kalau menurut pengalaman dan pengamatan. Kemudian untuk membuat anak-anak itu ini berikutnya katanya untuk membuat anak-anak menjadi percaya diri perlu dilakukan beberapa strategi atau rencana langkah meningkatkan kepercayaan diri anak-anak. Di rencana tadi yang sudah saya sampaikan, yang pertama dengan memberikan kesempatan mereka untuk berlatih menyampaikan sesuatu atau presentasi di depan teman-temannya. Kemudian yang kedua dengan mempublis atau mengunggah karya presentasi mereka di media sosial supaya mereka lebih memiliki rasa semangat atau bangga, tidak bangga, wah saya diupload nih di sini di sekolah presentasi loh Jumbrang. Nah, itu kemudian untuk berikutnya insya Allah akan dilaksanakan mulai nanti di hari Jumat, Kamis atau Jumat, 2 hari lagi, dan Pak Tony bisa kopdar lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi ke depan untuk memantau keberlanjutan